Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwona. Pada kesempatan kali ini kita tetap menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya teman-teman. Nanti yang selanjutnya kita jawabin satu-satu. Nah, ini untuk pertanyaan dari @ainulstudio86. Cara mengatasi konsumen yang tidak mau bayar cicilan bagaimana? Nah, ini tantangan di usaha kredit adalah seperti ini. Kuncinya di awal ya teman-teman. Kuncinya di awal sebelum kalian kredit itu, misalkan kalian ada perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis seperti itu ya teman-teman. Gue kasih konsekuensinya. Kalau saya sih nggak menerapkan denda. Kalau yang lain-lainnya kan biasanya ada denda ya teman-teman. Misalkan ada keterlambatan ada denda. Kalau saya enggak. Misalkan saya sudah tekankan di awal ya teman-teman, pokoknya ada keterlambatan, misalkan ya teman-teman, ada keterlambatan sekali atau 2 kali atau 3 kali, maksimal 3 kali selang-seling ataupun berturut-turut itu konsekuensinya adalah barang dikembalikan. Nah, seperti itu aja ya teman-teman dari awal. Jadi kalau misalkan kita sudah tekankan seperti itu, mereka sudah tahu konsekuensinya. Kalau misalkan kita tagih sudah nggak ada, nggak mau bayar terus, ya itu konsekuensinya kita ambil aja barangnya seperti itu. Daripada kita rugi, ya mending kita balikin modal aja ya teman-teman. Misalnya kita tenor 6 bulan, nah kemudian jalan 3 angsuran ketiga itu misalkan 3, 4, 5, 6-nya itu mereka nggak mau bayar, ya udah kita ambil aja. Misalkan, kalian terserah kalau misalkan tergantung kebijakan kalian, kalau misalkan kalian mau jual ya teman-teman, kalau mau bagi hasil, kalau misalkan barang itu harganya 1 juta misalkan, kalian jual untuk menutupi kekurangannya, terus misalkan kelebihannya kalian kembalikan juga itu tergantung kebijakan kalian. Kalaupun enggak ya enggak masalah ya teman-teman. Seenggaknya kita enggak rugi, yang penting nutup modal aja seperti itu ya teman-teman. Itu adalah solusinya seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini menjawab buat teman-teman ya. Pokoknya hati-hati di awal ya teman-teman. Kalau misalkan kalau kredit itu orang mau ngambil kredit biasanya manis banget di awal ya teman-teman. Gampang kok gini nanti saya bayar nanti saya. Pokoknya orang yang banyak ngomong di awal biasanya itu susah banget ya teman-teman. Pokoknya kalian harus hati-hati yang orang-orang seperti itu. Nah, itunya kuncinya tuh di awal kita disurveinya biasanya teman-teman. Survei atau ya misalnya kita kan tanya jawab di awal ya teman-teman. Bagaimana penghasilannya? Nah, itu untuk hati-hati itu pertama itu adalah latar belakangnya. Kalau kita misalkan kan di video yang lalu kan sudah saya jelaskan ya teman-teman, itu kita harus tahu latar belakangnya dulu, yang minimal untuk mencegah seperti ini ya teman-teman. Latar belakangnya itu mereka itu skor kreditnya bagaimana, kemudian kerjanya ada enggak, nah kemudian track recordnya di lingkungan seperti apa. Kalau seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan track record di lingkungannya sudah nggak bagus, misalkan mereka itu ya dengar-dengar dari tetangga misalkan utangnya banyak, mereka itu tidak bertanggung jawab, ya mending saya misalkan untungnya besar pun mending saya nggak ACC seperti itu ya teman-teman, untuk menghindari resiko seperti ini mudah-mudahan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ainul Studio 86. Terima kasih ya. Silahkan kalian follow, silahkan kalian share, silahkan kalian subscribe ya teman-teman, kalian komen-komen untuk update perkembangan baru ya teman-teman, atau update channel saya ini ya teman-teman, supaya ya kita maju bersama merintis usaha ini ya teman.